Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iwan Mulyana, saya pemilik dari Anti Botak Plus. Dan saya memang dulunya seorang penderita botak genetik dan sekarang sudah sembuh. Sudah rambutnya normal lagi dan tidak botak lagi, tidak bersinar-sinar lagi ya. Nah, saya sekarang udah usia 49 tahun. Gak percaya, saya udah mau mendekati 50 tahun dan saya memang menderita botak, mengalami penipisan dari usia 25 tahun dan puncaknya di usia 35 tahun dan kemudian saya sembuh di usia 40 tahun ya. Sekarang saya sudah menginjak 49 dari pada saat terapi di usia 49 9 tahun ya, dan rambut saya tetap prima ya, tetap gondrong gini ya. Nah, video ini saya persembahkan untuk mereka yang memang sudah frustasi, yang sudah berobat kemana-mana, sudah terapi kemana-mana ya, sudah berbagai macam dokter ketemu, kemudian sudah mungkin mencoba beberapa shampoo atau tonik, tapi sudah nggak sembuh lagi. Nah, saya juga kasih tahu, saya juga pernah seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, karena memang perjalanan gitu ya. Kita coba ikhtiar dan akhirnya bisa ketemu jalannya untuk bisa sembuh ya. Nah, yang bertanya itu selain mereka frustasi adalah suka bertanya, memang bisa sembuh gitu botak genetik itu? Nah, saya jawab kali ini, nanti kita bisa lihat slide-nya ya. Saya lihat di laptop saya. Ada beberapa hal yang memang secara teknis harus diperlihatkan itu ya. Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan, memang bisa sembuh orang botak genetik gitu ya. Terus yang kedua, memang semua yang botak genetik bisa sembuh gitu ya. Nah, pertanyaan itu bisa saya jawab sambil saya perlihatkan slide-nya supaya Anda paham gitu ya. Karena memang saya jawab bahwa tidak semua orang botak genetik bisa sembuh gitu ya. Loh, kenapa? Ya, memang karena kondisinya ada beberapa hal atau beberapa tahapan yang memang orang nggak bisa sembuh lagi. Tapi kalau memang misalnya botaknya belum terlalu parah, itu bisa sembuh ya. Nanti saya jelaskan lebih detailnya di sambil liatin videonya ya, sambil liatin slide-nya di komputer saya supaya lebih jelas gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang saya jelaskan di laptop saya ya. Sengaja saya buat slide ini supaya Anda memahami tentang botak genetik secara utuh ya, secara jelas dan secara terperinci sehingga Anda benar-benar paham ya. Jadi saya mulai dari pemahaman sendiri ya. Orang menyebut sebagai botak genetik, sebetulnya dalam dunia kedokteran disebutnya sebagai androgenetika alopecia. Nah, ini emang pengertiannya adalah karena botak ini disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Jadi secara gen botak ini diturunkan dari atasnya ya, bisa dari bapaknya atau memang bisa jadi dari kakeknya ini. Dan kemudian yang harus dipahami adalah bukan berarti bapaknya botak, anaknya botak, enggak ya, karena mungkin terjadi karena gennya itu bisa dari faktor ibu atau juga faktor dari ayahnya atau dari kakeknya ya. Nah, kenapa disebut botak genetik? Ini punya ciri tersendiri ya, atau punya simptomnya ya. Jadi botak genetik ini kerontokannya itu bertahap ya, orang bilang secara gradual ya. Nah, jadi kalau saya boleh cerita, dulu saya botak itu bertahan, dulu botak itu saya bertahap dari usia 25 tahun. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk atau tiba-tiba usia 40 tahun saya botak, enggak gitu ya. Nah, ini rontoknya itu mulai bertahap dari usia 25 tahun. Nah, mungkin Anda bisa jadi botaknya atau rontoknya dari usia 20 tahun ya, beda-beda ya. Mulai dari usia 30 tahun juga ada ya. Nah, kemudian penipasnya itu bukan karena sakit ya. Jadi kondisinya rambut Anda itu rontok sementara badan Anda sehat ya. Ya, jadi bukan karena sakit panas ya, atau bukan karena kemoterapi ya,
atau sebab lain apapun namanya ya. Nah ini kan kondisinya Anda sehat tapi rambut rontok. Nah itu gejalanya ya. Nah kemudian usia berapa dimulainya? Tadi saya di usia 25, tapi secara umum itu dari usia 20 sampai dengan 50 tahun. Nah, jadi kalau memang Anda mengalami itu ya, ciri-cirinya bertahap, kemudian sementara Anda juga kondisinya sehat, tidak kurang apapun, bukan karena sakit dan lain-lain, kemudian dari usia 20 tahun sampai 50 tahun itu boleh dipastikan bahwa Anda mengalami kerontokan karena botak genetik. Dan ini sifatnya berkepanjangan ya. Jadi tidak rontok lantas berhenti, enggak, tuh rontok bertahap terus ya. Jadi bentuknya simultan atau secara terus menerus ya. Nah, ini botak ini sudah dipelajari dari tahun dulu ya, cuman di Indonesia ini saya terutama mengenal ini di tahun 2011 gitu ya. Nah, dulu pernah saya boleh cerita di sini, dulu pernah diteliti ya, bahkan James Hamilton ini sudah memperkenalkan adanya botak genetik dengan skalanya di tahun 50 ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Dr. Arthur Norwood. Nah, sekarang disebut sebagai skala Norwood-nya. Nah, menurut skala Norwood ini, maka orang-orang yang botak genetik bisa digambarkan dengan skala dari 1 sampai dengan 7. Nah, adapun polanya itu ada 2 ya polanya. Yang pola normal itu biasanya botaknya dimulai dari bagian atas kepala, ya, dari ubun-ubun, terus botak ke bawah sampai dengan botak ke bawah, botak ke depan. Nah, sebentar lagi ada lagi namanya tipe pola botak A ya. Nah, ini kalau ini botaknya dari penipisannya dimulai dari depan ke belakang. Nah, ini tipe saya ini ya. Mungkin Anda bisa mengenali nih, oh botak saya tipe mana ya? Kalau botak tipe A ya mirip-mirip saya gitu. Nah, botaknya dari depan ke belakang. Sementara kalau pola yang normal itu umumnya dari atas ya, dari bagian ubun-ubun ke belakang atau dari ubun-ubun ke depan secara bertahap gitu ya. Jadi ada 2 ya gitu. Nah, sekarang kita breakdown ya, atau kita perjelas lagi dari 1 sampai 7 tuh mana saja yang memang bisa disembuhkan atau katakanlah belum terlalu terlambat untuk diobati, dan mana lagi yang tidak bisa disembuhkan gitu. Seperti tadi di awal saya bilang ada beberapa yang memang tidak disembuhkan. Nah, kita mulai dari Norwood 1 sampai 2. Ini kalau Norwood 1 dan 2 ini kondisi dimulainya kebotakan awal ya. Nah, di Norwood 1 dan 2 ini memang sudah terjadi penipisan, kemudian sekresi DHT ya. Sekresi DHT itu adalah tidak terjadi pengeluaran DHT dari dalam, sehingga DHT ini tertumpuk di dalam folikel itu sendiri ya. Nah, kemudian di pola Norwood 1-2 juga sudah terjadi adanya kekacauan dalam pertumbuhan rambut. Nah, sehingga secara kedokterannya ini, secara medisnya emang ini mulai terjadinya pembotakan awal. Nah, bersyukurnya di Norwood 1-2 ini tingkat keberhasilan kalau disembuhkan dengan trikoterapi itu 100% sembuh insya Allah ya. Kenapa? Karena sekresi di dalam DHT dalam tubuhnya itu belum terlalu tinggi ya. Kemudian folikelnya masih bagus untuk berkembangnya rambut baru atau rambut-rambut baru atau velus namanya. Nah, ini jadi kalau kata Pak JK ini lebih cepat lebih baik gitu ya. Itu ya, di Norwood 1 dan 2 ini masih very good untuk disembuhkan gitu ya. Nah, lanjut di Norwood 3 dan 4. Nah, ini kondisi di mana ini sudah menunjukkan peningkatan ya. Jadi progresnya sudah mulai cepat ini botaknya. Dulu yang tahapnya katakanlah rambutnya sedikit, perharinya sekarang sudah sangat banyak ya perharinya.
Nah, Anda kalau mau memeriksa tingkat kerontokan, Anda bisa cek pada saat bangun tidur ya. Nah, kalau bangun tidur, Anda bisa lihat tuh di bantal atau di kasur seberapa banyak rambutnya. Umumnya di Norwood 3 ini sampai 4 ini udah sangat banyak ya. Ini kalau bisa dihitung, ini biasanya di atas 100 lembar sehari ini di Norwood 3. Ini pada saat saya terapi kondisinya di Norwood 3 ya, di Norwood 3 dan 4 ini ya. Nah, jadi sekali lagi di Norwood 3 dan 4 ini pertumbuhannya sudah stagnan ya. Ini di dunia kedokteran namanya di fase katagen ya, di mana pertumbuhannya sangat lambat ya. Nah, kemudian dan alhamdulillahnya dengan trikoterapi ini masih bisa disembuhkan ya. Bahkan dalam kurun waktu 6 sampai 8 bulan ini rambut sudah kembali normal ya. Nah, saya cerita di awal, saya sembuh tuh justru di 3 bulan atau 3,5 bulan sudah mulai ada penampakan, dan di 6 bulan saya sudah tertutup itu ya, rambutnya sudah gondrong lagi. Kemudian tingkat keberhasilan juga bagus ya, di sekitar antara 9 sampai 100%. Nah, dengan catatan sekali lagi tidak boleh ada jeda ya. Jadi kalau Anda intensif 3 bulan, jangan ada jeda dulu, terus saja secara kontinu. Nah, kemudian di Norwood berikutnya, ini yang secara mengkhawatirkan, ini di Norwood 5A sampai 7 ya. Di ruangan 5 atau 7 itu ini kondisinya itu sudah parah banget ya. Dibilang, kalau orang Betawi bilangnya sudah parah banget. Ini di posisi 7 ini ya maaf sekali udah nggak bisa disembuhkan lagi. Karena apa? Di sini saya lihat nih udah licin ya, di bagian depan, di bagian atas juga, di bagian belakang sudah licin ya. Jadi beberapa teman saya juga yang mengalami Norwood 7 itu, saya bilang maaf sekali udah nggak bisa gitu ya. Meskipun Anda katakanlah saya minum obatnya lebih rajin, nggak bisa gitu ya. Atau toniknya lebih banyak, nggak bisa ya. Jadi ya boleh dikatakan ini sudah tidak ada lagi kata pemaaf ya. Sudah nggak bisa diampuni lagi ini. Jadi udah akan selamanya botak. Nah, jadi ini paling di implan ya. Jadi secara kombatan dengan trikotop udah nggak bisa gitu ya. Nah, itu saja ya kalau lihat dari skala-skala ini. Sekali lagi mohon perhatiannya bahwa memang harus lebih cepat, lebih baik, itu harus cepat ditangani gitu ya. Yang Norwood 7 sudah tidak bisa diterapi lagi ya dengan transplantasi. Itu ya kalau lihat di laptop ya. Nah, itu slide-nya ya. Jadi saya pertegas di sini, atau memang bisa ambil kesimpulan, jadi orang yang botak genetik itu bisa sembuh. Pada kondisi apa? Pada kondisi di mana botaknya itu belum sampai parah, belum sampai kondisi kepalanya licin gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi di skala Norwood ya, di Norwood yang ke-7 itu, yang NW7 itu yang emang nggak bisa sembuh gitu ya. Nah, kenapa? Karena kondisi folikelnya sudah tertutup oleh kulit kepala, sehingga tidak bisa dibuka lagi folikelnya. Itu jadi secara teknisnya seperti itu. Mudah-mudahan Anda paham itu. Jadi kalau yang belum sampai parah, ayo cepat-cepat terapi ya. Nah, kalau yang sudah NW7, aduh mohon maaf ya. Jadi trikoterapi juga terbatas. Mungkin Anda bisa cara lain, dan saya kasih tahu bahwa secara diobat tidak mungkin sembuh. Tapi kalau memang mau gondrong ya dengan transplantasi gitu ya. Kasih wig. Oke, yang itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, siapa bilang botak genetik tidak bisa disembuhkan? Buktinya saya gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.